Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pertama-tama, patut kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab karena kasih-Nya kita dapat melaksanakan simulasi pada hari ini. Yang saya hormati para dewan juri, dan izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tresya Aranewangka dari SMA Negeri 1 Makassar sebagai pembicara ketiga dan dari tim kontrak. Akan membawakan mosi terkait sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu strategi ekonomi biru. Strategi ekonomi biru merupakan peningkatan layanan dan infrastruktur dasar dalam pengumpulan sampah, layanan air, dan pembuangan limbah dalam mengelola lingkungan di daerah pesisir, meningkatkan layanan dasar dan kualitas hidup masyarakat pesisir, serta melindungi destinasi wisata. Terdapat 5 poin mengapa kami menolak mosi pada kesempatan kali ini. Yang pertama, dengan kita menerapkan strategi ekonomi biru dalam perkembangan perekonomian negara kita, yaitu negara Indonesia, maka pemanfaatan sumber daya laut yang sangat berwawasan lingkungan yang bisa digunakan untuk memajukan pertumbuhan perekonomian dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekonomi laut untuk mendorong percepatan pembangunan, kelancaran, dan perikanan. Maka perlu dilakukan industrialisasi kelautan dan perikanan. Hal ini juga penting untuk peningkatan daya saing produk. Contoh yang dapat dilakukan melalui strategi ini adalah dengan memanfaatkan tulang ikan untuk dijadikan sebagai kerupuk dan kulit ikan untuk dibuat sepatu dan lain sebagainya. Kemudian poin yang kedua, aset dan pesisir dalam hal ini mencakup perikanan, mangrove, dan terumbu karang. Indonesia telah mengembangkan sistem wilayah pengelolaan perikanan sebagai struktur bagi pengambilan keputusan penting terkait tingkat panen untuk sektor perikanan. Secara konseptual, sistem ini baik, namun pelaksanaannya tetap membutuhkan anggaran, sumber daya manusia, dan rencana pengelolaan untuk mencegah berkurangnya stok ikan, termasuk memastikan batas panen yang jelas berdasarkan sains dan data yang memadai. Kemudian, poin yang ketiga, Indonesia juga telah menyusun rencana tata ruang laut dengan mengidentifikasi wilayah laut yang sesuai dengan kegiatan ekonomi dan wilayah laut yang tetap harus dilindungi. Kemudian integrasi antara rencana ruang tata laut ini dengan sistem perizinan usaha kini diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan telah mematuhi peraturan zonasi. Sistem scorecard dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan dan merencanakan implementasi pembangunan dengan berbagai indikator yang mengukur status sumber daya pesisir dan laut, seperti luas mangrove dan kualitas terumbu karang. Dalam jangka panjang, Indonesia dapat mempertimbangkan untuk menyiapkan kadaster bagi kawasan laut dan pesisir, guna untuk menghindari konflik tata guna wilayah laut dan pesisir. Kemudian poin yang keempat, Indonesia dapat menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan yang berbasis hak yang menopang praktik-praktik terbaik di sektor perikanan di dunia. Dalam sistem ini, pemerintah memberikan hak panen kepada masyarakat yang tinggal di kawasan pantai dan memberikan hak panen kepada perusahaan hingga jumlah tertentu dalam batas panen. Pengaturan seperti ini menjadikan para nelayan sebagai salah satu pihak berkepentingan dalam pengelolaan perikanan, mendorong pengelolaan yang baik dan meningkatkan produktivitas. Kemudian poin yang terakhir, sistem yang lebih baik untuk pengumpulan dan pemantauan data. Bentang laut Indonesia yang kompleks membutuhkan adanya sistem informasi terperinci dan tepat waktu bagi pengelolaan perikanan, ekosistem, dan dampak dari kegiatan manusia. Dibutuhkan perluasan cakupan survei untuk mengumpulkan informasi stok dan panen bagi spesies tertentu. Nah, seiring dengan percepatan peluncuran sistem pemantauan dan pelaporan elektronik, kesepakatan tentang metode dan konsisten dalam konteks pemantauan ekosistem dan bagi data juga diperlukan. Data yang lebih baik akan menguntungkan sektor pariwisata. Pemantauan dampak lingkungan dapat diperluas ke destinasi wisata populer untuk mendeteksi masalah dan menyediakan informasi dalam langkah-langkah mitigasi secara tepat waktu. Sekian argumentasi dan pendapat saya.
pada hari ini mengenai nosi yang kami bawakan, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim dan ini tidak menggunakan strategi ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.